Jadi pas pertama kali syuting, film pertama aku Dilan Kamu berarti. Hal yang paling gak bisa dilupain adalah di saat aku gak ikutan reading tapi langsung syuting. Itu pengalaman film pertama kamu kayak gitu? Itu film apa? Dan di direct langsung di lokasi. Dilan Serius? 90. Oh wow, itu berat loh. Itu gila sih. Gue amazed. Film pertama, maksudnya kayak itu Maksudnya adalah aku pun ikut reading tapi nggak sempet bagian aku, jadi aku pulang karena aku ngejar waktu. Oh wow. Jadi saatnya reading terus jalan, tapi aku kayak aduh nggak bisa. Jadi aku bahkan udah ke Bandung, udah datang di Bandung mau reading. Terus tiba-tiba jamnya nggak bisa, aku harus cabut, Kak, maaf aku nggak bisa ikut reading sampai habis. Momen pertama Anggi Umbara terjun ke dunia film adalah begitu saya dilahirkan. Papa saya sedang syuting. Papa saya sedang syuting. Akhirnya yang nemenin waktu itu datang Pak Ram Pujabi nganterin ibu saya ke rumah sakit gitu kan. Jadi emang dari kecil udah di dunia film. Jadi saya besar tumbuh itu ngeliatin papa saya syuting. Jadi susah ya gimana tuh udah film udah dari 4 tahun udah nonton syuting apa segala macam. Momen pertama kami terjun ke dunia film dari aku. Ya. Aku itu tahun 2014, itu pertama kalinya setelah beberapa tahun ada di bidang entertain gitu kerjanya. Dan di situ pertama kali, dan lebih seru aja sih kalau film, lebih serius untuk penokohannya, lebih dikasih waktu untuk mendalami peran, lebih tertantang untuk menjadi sosok yang lain, lebih ya itu tadi lebih serius tadi. Jadi aku lebih pengen ada di sini. Aku malah sebaliknya tahu, film pertama aku perannya kecil banget tapi aku prep 2 bulan untuk itu sama Bang Joko. Aku datang terus ke lokasi, di situ aku juga jadi ibu muda, jadi aku punya anak. Reading tuh kadang kita yoga, kita stretching, kita ke restoran bareng, jalan-jalan segala macam. Dan itu kayak, itu kok complete opposite ya. Dan itu kayak film pertama aku bener-bener kayak, lo kalau blink you will not see me gitu. Tapi prepnya lama dan panjang. Kalau saya itu momen pertama karena salah gunting rambut, saya gundul kepala, kesel, saya gundulin, malah ditawarin main film. Udah jadi kecebur. Tahun 92. Ya. Aku pertama kali main film Terlalu Tampan di Desa Penari. Gimana? Aku pertama kali main film layar lebar dengan ada dialognya, dengan ada perannya itu di film Terlalu Tampan. Rilisnya 2019 Januari 31 bersama Ari Irham, Atara Budiman, Danang, terus Rachel Amanda, Iis Dahlia, Marcelino Lefranc, dan semua peran-peran yang lain yang mendukung film Terlalu Tampan itu. Ada Nikita Willy juga, yes, jangan lupa. Dan justru Nikita Willy itu yang pertama kali nelfon untuk ngajakin main film itu. Dibilang, ini ada satu rumah produksi, dia lagi cari karakter karena memang karakternya nggak ada yang pas gitu. Mereka udah cari, terus mereka lihat vlog kamu gitu. Ternyata vlog saya yang pada saat itu nggak laku itu yang cuma 100 views, 200 views. Ternyata salah satunya adalah produser dan director film Terlalu Tampan yang akhirnya dipanggil main film Terlalu Tampan. Dan menyenangkan karena bisa dapat keluarga baru, bisa dapat teman-teman baru, perspektif baru. Dan saya selalu bilang bahwa di musik itu saya belajar cinta, tapi di dunia acting, dunia film, saya belajar menjadi manusia. Wow. Keren. Kalau pengalaman syuting pertama di film itu transisi antara sinetron ke film. Terus di situ lagi syuting sinetron, terus kita dapat tawaran film, syuting di Paris selama 4 minggu. Wah kan heboh tuh kan, wah oke banget nih gitu. Minta izin sama produser sinetron, boleh nggak izin 2 minggu aja syuting di Paris gitu ya, ini pengalaman bagus nih, ini oke banget nih filmnya. Saya bilang, ini kan lagi tayang sinetronnya, ya kan nggak bisa lah gitu, tayang sinetron harian nggak bisa dong syuting film 2 minggu, ya udah mendingan sekalian aja keluar dari sinetron gitu kan.
enggak lah, enggak bisa lah dua-duanya gitu kan, minta izin berminggu-minggu kita minta izin terus sampai akhirnya suatu hari dikasih izin. Nah, oke, boleh, nggak apa-apa, mau main film kan, nggak apa-apa, main film aja. Terus kan gue mikir, wah oke banget nih, sinetron jalan, film jalan gitu kan. Hari berikutnya gue datang ke lokasi syuting di sinetron, semua orang tuh kok ngeliatin gue kayak asem gitu mukanya gitu kan. Kenapa? Dikasih sinetron hari itu, gue baca, wah adegan gue banyak nih gitu ya episode ini, oke nih. Terus gue naik mobil, wah oke nih. Terus kok mobilnya tabrakan gitu kan, loh kok gue mati gitu. Ternyata diizininnya dengan karakter gue dimatiin gitu ya. Dan gue nggak dikasih tahu apa-apa, pokoknya terima jadi gitu. Pertama kali terjun ke dunia film layar lebar itu tahun 2012. Itu ceritanya aku berperan menjadi seorang wanita Kalimantan yang tinggal di perbatasan, dan syutingnya sebulan full. Dan sebelumnya kan aku main sinetron, main series, dan ternyata pada saat aku masuk ke dunia film, penggarapannya tuh beda banget sama kayak tadi Kak Dinda cerita. Lebih detail, terus ada readingnya juga yang lumayan lama, dan prosesnya juga beda banget. Itu sekitaran sebulan, aku masih sekolah SD waktu itu, jadi kayak harus izin dulu sama guru-guru aku, harus izin dulu sama teman-teman aku untuk syuting sebulan full di Kalimantan, di Pontianak gitu. Dan itu jadi pengalaman menarik sih buat aku, kalau bahwa di film itu bukan hanya sekedar rasa yang ingin kita sampein, tapi kayak dari look juga kita juga harus bisa bedain gitu karakternya gitu. Kayak misalnya aku di situ dihitemin kulitnya atau rambutnya dikeritingin, yang emang bener-bener harus persis banget sama kayak wah anak Dayak gitu. Jadi ya kayak banyak belajar sih di film gitu.